Halo, selamat sore. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Pot. Pada sore hari ini, saya ingin berbagi rahasia. Gimana caranya tes PCR kita cepat negatif. Ya, itu sebenarnya ada kiat-kiat tersendiri ya. Sebelum kita menginjak ke itu, ke bagaimana rahasia membuat PCR negatif, kita harus kembali dulu memahami sebenarnya PCR itu apa ya. Kita lihat dari rilis CDC yang terakhir ya, Center for Disease Control pada tanggal 18 Februari 2021 bulan lalu ya. CDC menyatakan bahwa seperti seperti sebelumnya dinyatakan bahwa PCR itu adalah alat untuk diagnosa ya, untuk mendiagnosis bahwa seseorang itu terkena COVID atau tidak ya. Dan tidak disarankan untuk menilai apakah orang itu sudah sembuh dan tidak menular apa enggak ya. Jadi pada tanggal 27 Mei 2020 tahun lalu ya, WHO masih mengeluarkan rekomendasi kalau ada negara yang memilih untuk menentukan kesembuhan lewat tes PCR, dipersilahkan masih ya saat itu ya, masih dipersilahkan. Jadi boleh memilih, boleh melihat dari gejalanya, misalkan gejalanya hari keberapa, atau dari PCR boleh, itu pada tanggal 27 Mei. Terus kemudian ini rilis yang sebelumnya itu tanggal 21 Desember, yaitu sudah dirubah, sudah tidak merekomendasikan lagi penggunaan PCR untuk menentukan kesembuhan ya. Terus kemudian yang terakhir ini terbaru itu tanggal 18 Februari 2021. Itu juga menegaskan kembali CDC ya, Center for Disease Control Amerika, menegaskan kembali mereka ini yang membuat PCR ya, membuat PCR untuk mendeteksi virus COVID-19. Dan mereka orang-orang yang membuat CDC dan FDA ini menyatakan bahwa jangan kalian menilai kesembuhan orang yang kena COVID itu dari PCR karena tidak valid itu, tidak tidak valid ya. Jadi orang yang sudah sembuh pun bisa positif gitu. Jangan menilai dengan itu. Nah ini dinyatakan, ini kita baca bareng-bareng ya, bahwa CDC tidak menyarankan lagi, tidak merekomendasikan lagi penggunaan PCR untuk menyatakan kesembuhan pasien COVID-19 ya, kecuali pada keadaan tertentu. Yang pertama, keadaan imunokompromis ya. Imunokompromis itu orang yang tidak memiliki respon imun. Misalnya apa nih? Misalnya orang yang kena kanker, orang yang kena kanker berat dan kemudian harus menjalani kemoterapi. Nah, itu respon imunnya sangat rendah. Nah, orang yang seperti itu silahkan kalau tes PCR. Kalau bapak-bapak ibu sekalian yang di rumah yang sedang kemoterapi, nggak usah ya. Terus yang kedua, itu orang yang HIV, misalkan terkena HIV AIDS ya, dan tidak diobati, akhirnya respon imunnya amat sangat rendah, itu juga boleh dites PCR ya. Terus yang ketiga adalah orang yang memiliki penyakit autoimun yang mengharuskan dia meminum kortikosteroid ya. Kortikosteroid itu penekan respon imun tubuh ya. Itu dosisnya kalau prednison lebih dari 20 mg per hari. Nah, itu juga dipersilahkan untuk tes PCR. Manfaat lain dari tes PCR itu adalah untuk mempercepat kalau kita mau lebih cepat selesai isolasi. Misalkan nih, saya harus isolasi karena saya gejala ringan ya. Saya gejalanya cuma meriang-meriang sama sakit kepala 1 hari saja, misalkan gejala ringan ya. Saya pengen hari ke-10 saya mau kerja, Dok. Karena saya ini seorang CEO, saya ini seorang menteri, saya seorang presiden, saya mau kerja, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh di PCR ya. Siapa tahu kalau negatif silahkan langsung kerja ya. Begitu juga dengan orang yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala harusnya 10 hari isolasi. Hari ke-11 boleh bekerja kembali ya, boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Tapi dia pengen lebih cepat ya, karena dia orang penting banget. Misalkan hari ke-8 dia sudah nggak tahan lagi, aku harus kerja, Dok. Hari ke-7 udah mau kerja, mau tes dulu silahkan. Nah, itu untuk mempercepat boleh ya. Jadi gunanya untuk orang yang tidak punya respon imun dan untuk orang yang pengen lebih cepat selesai isolasi. Itu
penggunaan PCR. Di luar itu sebenarnya nggak disarankan. Tetapi masalahnya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau bahkan anggota masyarakat, bahkan pejabat yang masih menganggap bahwa kalau PCR-nya belum negatif artinya masih menular. Saya pokoknya mau PCR-nya negatif. Nah, seperti itu. Ya repot ya sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, kita lihat di grafik ini ya. Sebenarnya virus itu adanya di warna merah itu ya. Jadi 1 minggu, -1 itu akhirnya 1 minggu sebelum gejala ini di 0 itu, di angka 0. Terus kemudian plus sampai 10 hari setelah bergejala, itu adanya virus di situ, virus yang bisa menular ya. Dan biasanya penularan pun nggak langsung serta-merta begitu kita ketular virus kita bisa menularkan orang lain, nggak. Virusnya nunggu banyak dulu ya, biasanya 3 hari sebelum gejala muncul. Nah itu baru kita bisa menularkan ke orang lain karena jumlah virusnya udah banyak ya. Setelah itu jumlah virusnya akan turun terus karena dihajar oleh respon imun tubuh kita ya, ketahanan tubuh kita. Akhirnya habis sampai hari ke-10 itu habis ya. Habis ya. Nggak ada sisanya, tinggal remukan-remukannya. Nah, remukan-remukannya kalau kita lihat dari gambar ini, tes PCR-nya itu sampai 12 minggu ya. 12 minggu itu masih bisa positif ya. Akhirnya artinya 3 bulan masih bisa positif. Nah, seperti itu. Jadi kita kalaupun masih positif ya nggak apa-apa. Nah, supaya cepat negatif gimana? Karena sebenarnya ketika sudah nggak ada virusnya tapi masih positif, itu artinya bangkai-bangkai virus atau apa namanya itu sisa-sisa protolan virus itu masih ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita belum mampu membuangnya secara keseluruhan. Nah, untuk membuang secara keseluruhan itu gimana? Itu memerlukan metabolisme tubuh ya. Orang yang metabolismenya cepat pasti membuang sampah-sampah dalam tubuhnya lebih cepat. Gimana cara supaya PCR-nya segera negatif? Caranya yaitu dengan mempercepat metabolisme tubuh kita ya. Jadi kalau metabolisme tubuh kita cepat, sampah-sampah dalam tubuh kita dibuang dengan amat cepat, termasuk sampah-sampah bangkai-bangkai virus yang ada dalam tubuh kita ya, yang jumlahnya miliaran itu akan dibuang dengan sangat cepat ketika metabolisme tubuh kita cepat. Nah, jadi rahasia untuk mempercepat swab PCR cepat negatif itu adalah di mempercepat metabolisme. Caranya gimana? Ada 6 cara ya yang akan saya bagi di sini. Yang pertama nih, makan banyak protein. Nah, makan banyak protein, jangan makan banyak karbohidrat atau lemak. Kalau pengen cepat negatif, biar metabolisme kita cepat ya, makan banyak protein. Jadi kalau kita makan banyak protein itu mempercepat metabolisme kurang lebih 10-30%. Kalau karbohidrat itu hanya 5-10%. Kalau lemak itu paling lambat ya, kurang lebih 0-3% saja mempercepat metabolismenya. Ya, semuanya mempercepat metabolisme makanan itu ya. Dengan memakan sesuatu itu metabolisme kita jadi lebih cepat, tapi protein yang paling tinggi ya. Terus yang kedua, minum air yang cukup. Nah, minum air yang cukup, apalagi air dingin ya. Kalau air dingin itu paling enggak dia harus dihangatkan dulu oleh tubuh kita dan membuat metabolisme dalam tubuh kita kembali lancar. Akhirnya kalau setiap minum, menurut riset, minum 500 ml air itu bisa meningkatkan metabolisme 10-30% dalam 1 jam ya. Jadi dalam 1 jam berikutnya itu metabolisme kita akan lebih bagus dengan minum 500 cc air ya. Terus kemudian yang ketiga adalah olahraga ya. Kalau sudah lebih dari 10 hari kalau tanpa gejala, keluar rumah ya. Keluar rumah olahraganya, bersepeda, jogging, jalan kaki, silahkan ya, sudah nggak menular lagi. Nggak usah takut sama Pak RT, tetangga dan lain sebagainya, bilangin aja ya bahwa saya sudah tidak menular lagi, saya sudah lebih dari 10 hari saya tanpa gejala. Kalau yang dengan gejala, kalau kita ngikutin dari Kemenkes itu ya hari ke-14 ya, hari ke-14 setelah 3 hari tanpa gejala itu kita sudah belas tidak menular lagi ya, nggak usah khawatir walaupun tes PCR-nya masih positif. Udah keluar saja, keluar jalan-jalan, makan soto dan lain sebagainya ya, untuk agar metabolismenya kita cepat ya. Jadi olahraga mulai jalan kaki, sepeda, jogging boleh ya. Yang paling bagus untuk mempercepat metabolisme itu adalah HIIT ya.
high intensive interval training. Jadi olahraga yang agak cepat ya. Jadi agak berat sebenarnya. Itu tapi harus disesuaikan kemampuan ya. Kalau habis COVID kan kadang-kadang masih cepat lelah ya. Jangan memaksakan diri. Disesuaikan kemampuan kita masing-masing. Yang keempat kita mulai angkat beban. Nah, angkat beban itu otot kita semakin terlatih, itu metabolisme kita akan semakin cepat ya. Latihan angkat beban di rumah, dumbbell boleh, apapun ya. Itu membuat pembuangan virus-virus, sampah-sampah virus itu jauh lebih cepat ya. Terus kemudian yang kelima adalah tidur yang cukup ya. Jadi tidur itu sebenarnya kan sepertinya metabolisme kita malah lambat ya, tapi sebenarnya enggak. Dengan tidur yang cukup itu metabolisme kita akan semakin bagus. Kalau kita tidur kurang justru akan lambat metabolisme kita ya. Terus kemudian yang keenam itu yang menyenangkan juga. Itu kalau pengen PCR-nya cepat negatif, metabolismenya kita cepat, sampah-sampah tubuh hilang, itu minum kopi ya. Minum kopi. Apalagi kopi hitam tanpa gula. Nah, itu bagus banget, untuk kesehatan juga bagus, untuk kesehatan jantung juga bagus ya. Dia juga boosting metabolisme ya, membuat metabolisme kita jauh lebih cepat. Minum kopi itu mempercepat metabolisme 3-11% menurut beberapa riset ya. Oke, ada 6 langkah itu, boleh diikuti silahkan, agar PCR kita, agar perusahaan yang tempat kita kerja puas ya kalau PCR-nya sudah negatif. Padahal kita sebenarnya juga nggak menular ya, di rumah pun kalau sudah melebihi waktu isolasi tadi, sudah kalau tanpa gejala lebih dari 10 hari udah berkumpul aja seperti biasa, nggak perlu takut ya. Yang bergejala juga hari ke-14 udah ya, silahkan berkumpul. Nah, kalau Mas pengen itu tadi PCR-nya harus syarat perusahaan untuk bekerja harus negatif, ya udah kita harus boosting metabolisme ya. Metabolisme kita harus dipercepat dengan cara-cara yang saya berikan tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.